Kemudian hal penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi birokrasi ke depan, ya, terutama yang setiap tim menyusun logical framework memerlukan keterlibatan daerah. Nah, ini teman-teman, reformasi birokrasi yang general harus dijelaskan data kualitas atau kuantitatif ini mungkin yang harus kita susun seperti ini. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Kalau kuantitatif adalah metode penelitian dalam menggunakan banyak angka. Nah, ini yang sifatnya tematik, teman-teman, bahwa harus dijelaskan aspek tata kelola, fokus intervensi dan penjelasan aksi. Ya, ini di sini ini yang hari ini yang masih 5 ada kaitan dengan stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, investasi, ya, kemudian digitalisasi pemerintahan. Ini masuk di sini karena tematik ini tergantung tema yang ditetapkan oleh nasional. Ya. Lanjut, ya. Ini teman-teman tema yang diminta kita hari ini berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik. Hari ini kita khusus membahas fokus pada penanganan kemiskinan di Provinsi Banten, terutama juga di kita di seluruh Banten, khususnya di Kabupaten Banten, di Tangerang. Ini posisi kemiskinan kita saat ini alhamdulillah sudah turun, ya, sudah ke bawah. Ini sudah di 5,84%. Ini jauh di bawah nasional 9%. Nah, ini tentu saja kita juga 10 tahun terakhir tren kemiskinan masih ada di sekitar 5 dan 6, ya. Kemudian sempat mengalami kenaikan pada masa periode COVID. Teman-teman, kalau melihat dokumen RPJPD dan ada di 45 indikator kinerja utama, kemiskinan 2045 harus 0%. Ini tentu saja bagi kita, alhamdulillah dengan modal baseline kita di 5,4, mudah-mudahan 20 tahun ke depan kita bisa tangani. Memang tidak mudah kalau dilihat perjalanan kemiskinan kita ini turunnya sangat kecil-kecil, ya. Tetapi ini harus menjadi target kerja karena satu bagian di dalam Indonesia ya, kemiskinan harus 0% untuk menjadi negara maju 45. Ya, mudah-mudahan dengan sekarang di 5,4 terus sehingga kemiskinan Banten bisa kita selesai sebelum 2045, ya. Ini modal awal kita. Lanjut, kemudian terus teman-teman, di dalam sebelumnya dalam RB tematik ini sebelumnya ini maju. Kita dalam penanganan kemiskinan ekstrim karena tema di dalam tema yang ekstrim, bahwa teman-teman bisa melihat angka kemiskinan dibanding tingkat kemiskinan menurut kabupaten kota itu sudah hampir sama dengan seluruh provinsi, ya, 5,89, sedikit di atas provinsi, ya. Berkaitan dengan kemiskinan tahun 2003 pada level provinsi, level kabupaten kota. Ini tentu saja, tapi kalau lihat target reformasi birokrasi yang berkaitan dengan politik ekstrim, alhamdulillah Provinsi Banten ini sudah capai target pemerintah kemiskinan ekstrim 2040
akhir 2024 itu harus 0%. Tapi alhamdulillah kita hari ini secara provinsi kita sudah 0,62%. Ya. Tapi hari ini target nasional mengurangi kemiskinan ekstrim, alhamdulillah sudah di bulan 4 kemarin kita sudah 0,62. Kalau kita lihat dari ini yang tahun kemarin ya, 2023, Kota Tangerang 0,63. Tangerang selesai kemiskinan ekstrim. Artinya secara target sudah slow, walaupun masih 63-nya masih ada kemiskinan ekstrimnya. Nah ini yang dikatakan dengan kemiskinan ekstrim ya rata-rata pendapatan harinya 14.000 per kakak gitu ya. Nah, ini didorong menjadi 28.000 masuk ke dalam kemiskinan gitu ya. Jadi fakir miskin masuk dalam miskin. Lanjut. Ini kalau kita lihat secara provinsi kemiskinan kita alhamdulillah Banten di 0,62 secara provinsi. Kita jauh lebih bagus dari daerah lain. Di Maret 2023 kita di 1,12. Di Maret 2024 kita sudah di 0,2 secara keseluruhan secara provinsi ya. Nah ini tentu saja hal yang artinya apa? Target realisasi reformasi tematik berkaitan dengan kemiskinan ekstrim itu sudah terrealisasi. Walaupun ini masih ada waktu sampai dengan besoknya. Lanjut. Kemudian untuk mendukung keseriusan kita, banyak aturan sudah dilakukan, dibuat menangani kemiskinan baik secara nasional maupun di daerah ya. Di maka kita mungkin perwakilan Kota Tangerang juga gitu ya. Mohon maaf saya tidak bisa tampilin. Lanjut. Kemudian juga di instrumen regulasi acuan pelaksanaan program prinsipal kita menginginkan aturan yang lebih tinggi ya. Instrumen kemiskinan ada Permenko PMK nomor 28 nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten kota prioritas percepatan penghapusan ekstrim, Impres nomor 42 tentang percepatan penghapusan ekstrim, 32 tentang pelaksanaan program percepatan kemiskinan dan juga Kepmenko 30 tentang penerapan sumber dan jenis data upaya penanganan. P3KI ini adalah data yang digunakan, yang dikeluarkan oleh PMK ya. Kemudian ya kita ikutin surat edaran perihal percepatan penggunaan ekstrim di kabupaten kota ya. Kita pasti dengan sesama pembeda ya, surat edaran saya perihal tematik program kegiatan anggaran teknis dan standar untuk saat itu artinya saling menginginkan. Apa hasil tadi sudah kita tunjukin per Maret ini sudah 0,62%. Kemudian kebijakan daerah, langkah-langkah persiapan pengasuhan ekstrim ini lanjut sudah kita juga banyak kita lakukan. Itu berkaitan dengan langkah-langkah penanganan kemiskinan ekstrim, menginstruksikan kepada kabupaten kota penanganan data yang sama P3KI kita kirimkan langsung ke Bapeda agar satu data dalam penanganan kemiskinan ekstrim yang dikeluarkan oleh PMK ya. Tematik ini aksi informasi layanan pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim ini hal-hal yang langkah-langkah ini sudah kita lakukan. Kemudian akses transportasi dan infrastruktur bagi masyarakat miskin ekstrim, kemudian akses sumber daya ekonomi bagi masyarakat miskin dan ekstrim, kemudian akses perlindungan bagi penduduk lansia,
pemberian akses mutu pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan pangan. Ini banyak sekali program ya dari Bappenas pusat ya. Kemudian lanjut